Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 mugia samya rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Gusti Allah paling rahmatan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah ingin membedah tentang tafsir mimpi sesuai primbon ya. Nah, ini sudah tentunya sudah lama ya membahas ini, tapi akan bahas lagi soal mimpi ini ya. Nah, kenapa di dalam primbon itu mimpi itu ditafsirkan banyak hal seperti itu? Nah, apakah kita tidak bisa mengetahui ya? Nah, gini kita lihat asal usulnya ya. Pertama, ketika primbon dirangkum ya, itu tentu sudah melalui apa yang namanya itu pengkajian dan istilahnya perangkuman berdasarkan ilmu titen ya, dan berdasarkan catatan roso yang bernama kebatinan. Nah, apalagi yang namanya mimpi itu tentu saja sudah melewati tatanan spiritual tertentu. Jadi mimpinya orang biasa dengan mimpinya aulia, mimpinya kiai, dan mimpinya bini sepuh itu beda. Nah, ya beda tingkat kebatinan spiritual terstrata batinannya juga sudah berbeda. Nah, tentu saja semua bisa menafsirkan. Nah, terus yang benar seperti apa? Ketika mimpi seseorang satu dengan bini sepuh satu dengan bini sepuh yang lain itu sama, penafsirannya sama, ya udah berarti tingkatnya sudah sama, maka ditafsirkan sama. Nah, seperti Cokotullah, Sito Sudu. Tapi belum tentu. Nah, nanti akan kita bahas kenapa waktu itu juga menentukan. Nah, kita bahas dulu ya. Mimpi itu adalah komunikasi getaran visual dari alam bawah sadar kita ketika kita berada dalam kondisi tertidur. Loh, tidak tidur pun bisa ada orang bisa kondisi ngawang-ngawang istilahnya. Terus dia ada kayak gambaran gitu. Ya kayak orang roko sukmo, kayak orang terawangan nih. Hampir sama seperti itu, cuma dia kondisinya itu kondisi ngawang ya, ngambang di antara sadar dan tidak. Nah, kayak dejavu lah istilah zaman sekarang itu dejavu. Nah, terus mimpi itu nanti itu dibagi dalam 3 taraf waktu. Jadi ada Itiyoni, Gondoyoni, lan Puspo Tajem. Itiyoni itu mimpi yang antara jam di bawah jam 11 ya, 10-11 ya. Ya istilah antara maghrib sampai di bawah jam 10. Nah, nanti ada Gondoyoni. Nah, Gondoyoni itu dari sebelum jam 12, 1 jam 12. Nah, terus nanti yang namanya Puspo Tajem. Nah, Puspo Tajem ini adalah mimpi yang mendekati visual aslinya. Jadi antara jam 2 sampai jam 3 kisaran itu. Puspoyoni, Gondoyoni, dan Puspo Tajem. Nah, Puspo Tajem, kenapa kok Puspo Tajem ini banyak benernya Nah, karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu ning jam 2, jam 3 itu adalah waktu-waktu ning. Nah, kenapa di dalam Islam itu Rasulullah sendiri, Kanjeng Nabi itu mensunahkan untuk sholat malam tahajud jam sekian itu, karena memang itu kondisi ning. Iya, ning dan beberapa dari penganut saudara kita beragama Nasrani juga melakukan doa jam-jam itu, dan beberapa agama lain, cara lain juga melakukan doa dan ritual pada jam-jam itu, karena memang jam itu tuh jam frekuensi tubuh itu baru titik ning. Nah, ningnya segitu. Jadi antara ritmenya mau dari tinggi ke rendah, rendah ke tinggi lagi. Nah, kalau sudah subuh itu ritme tubuhnya tinggi lagi, itu sudah beda frekuensi lagi. Nah, kenapa jam-jam itu banyak mimpi itu ya benar? Karena itu tadi memang jam-jam yang sudah, waktu-waktu yang sudah diselaraskan dengan anasir alam Nah, seperti itu. Terus ini yang namanya mimpi itu biasanya kan melalui perlambang. Nah, ini perlambang ini. Seperti gini, kalau kita berhubungan dengan bulan kita ibaratnya kalau zaman dulu wongi ketiban bulan
pasti, karena bulan itu ada sesuatu yang bulat putih dan di atas bulan itu simbol dari kaderajatan nih. Nah biasanya akan menompo kaderajatan, dia dapat posisi pimpinan, posisi tertentu, atau mau diangkat jadi apa. Nah itu namanya kaderajatan. Terus di cokotullah, 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 ulo itu simbol dari jodoh. Loh kok bisa nih ular jodoh? Nah rata-rata seperti itu, karena ular itu kan gerakannya lambat, mengikuti alurnya dari ujung dari ujung sampai pangkal itu kan ular itu gerakannya meliu-liu. Nah dari lika-liku hidup akan bertemu, digigit ulo itu perlambang dari, sebenarnya ular itu perlambang dari upas itu apa ya, ambah itu lupa namanya. Ulo itu punya upas, jadi kan simbol jodoh. Ya gitu aja, nggak usah dijelaskan lain. Dan ada lagi seperti gigi tanggal. Wah itu berarti sanak saudara ada yang ada yang meninggal. Terus disiram kotoran. Kotoran itu simbol baik loh deh, jangan salah. Kotoran itu ketika kita mimpi diguyur kotoran itu simbol baik, karena kotoran itu kan berasal berasal dari dubur ya. Dubur itu ada pengeluaran, berarti kita akan mendapatkan sesuatu dari pengeluaran orang lain, dalam arti kita akan mendapatkan rezeki loh gitu deh. Nah orang Jawa itu ya kayak gitu itu sampai sakmono nih loh, mikir itu luar biasanya. Jadi kok diguyur kotoran kok kok dapat kotoran sama nakai itu kotoran buruk. Enggak, orang Jawa itu mikirnya itu positif deh. Jadi wah yang berasal dari dubur orang lain, dari pengeluaran orang lain, kita akan mendapatkan sesuatu dari pengeluaran orang lain. Intinya kita akan mendapatkan rezeki. Terus ada beberapa mimpi itu yang menjadi komunikasi antara dimensi lain dengan dimensi kita. Contohnya seperti ini, kita mau mendapatkan bahaya, otomatis sesuatu yang ada dalam diri kita itu sebenarnya sudah punya sensor dan istilah apa ya, mainnya wisik lah, mulai gambaran. Ketika kita dalam kondisi tidak sadar, kita bukan dalam arti bisa memobilisir indera keenam. Nah cara dengan mimpi itulah mereka berkomunikasi. Contohnya ya, masuk dalam alam mimpi, alam bawah sadar memberitahu kita, hati-hati leng, kok jam samene ojo liwat kono, kok bakalan nemoni apes. Nah seperti itu lah. Terus apa itu melanggar takdir lah? Selama nanti ya takdirnya gini lah. Takdir itu kan sebab akibat ya. Ya nanti kalau dilalah ya dilalah, semua kan dilalah, sokok keresahan ngalah. Dilalah diberitahu sebenarnya dia itu eling, tetapi ketika eling dia tetap lewat jalan itu. Yaudah nek yo apes meninggal, yaudah jadi apesnya itu. Tapi kalau dilalah eling lewat jalan lain, ataupun dia lewat jalan itu, atau dia terselamatkan oleh sesuatu hal yang sifatnya pangeling itu tadi, ya insya Allah itu jadi takdir dia untuk selamat atau untuk hidup atau lepas dari wabah dan bencana. Nah seperti itu Terus ada lagi yang sifatnya itu, mimpi itu sifatnya sebagai, nah ini tingkatannya sudah tingkatan para hamba-hamba atau kaulo dari pangeran yang sudah tingkatan tinggi ya, seperti ulama, kiai dan wali ataupun para nabi. Jadi mimpi itu adalah wahyu atau karomah jadi petunjuk dari Gusti Allah tentang suatu hal yang insya Allah karena kedekatan beliau dengan Sang Khalik, pangerane, mimpi itu banyak benarnya. Contohnya seperti ini, kayak kemarin waktu ada Pak Gebluk itu wabah ini COVID ya, itu banyak beberapa orang dari ulama atau kiai kita sudah diberitahu tentang akan ada musibah. Wes engko masjid korat karet, masjid ditutup, reto sholat, reto opo, gitu.
itu kan perlambang kalau orang yang mikirin kali wah bakalane iki ono bendung ini. Nah ternyata kalau kita berpikir positif karena Allah, karena Gusti Allah, ternyata ya itu adalah gambaran bahwa ini akan ada wabah ya COVID ini. Banyak orang tidak boleh berkerumun, harus memakai masker, jaga jarak, tidak boleh ke masjid karena masjid itu sudah jadi klaster untuk jadi penularan. Nah seperti itu kita berpikir positifnya seperti itu. Nah mugi-mugi kita ya dalam lindungan Gusti Allah semuanya ya. Dan pasti kita jaga diri, setiap ada WC, setiap ada gambaran mimpi seperti itu tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu lagu. Yang penting setiap apapun kembalikan kepada Gusti Allah ya. Jadi apapun kita minta petunjuknya kepada Gusti Allah, benar atau tidak, nyata atau tidak, yang penting kita selalu meminta pertolongan dan perlindungan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, Pangeran Akarya Jaga. Nah ngono ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.